Pemirsa, seluruh korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Seraung, Pangkep telah ditemukan. Tim SAR gabungan harus berjuang mencari para korban di tengah medan terjal dan cuaca buruk. 7 hari lamanya Gunung Bulu Seraung di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan menjadi saksi perjuangan tim SAR gabungan mencari para korban. Kini seluruh korban yang berjumlah 10 orang berhasil ditemukan. Korban ke-10 ditemukan tak lama setelah penemuan korban ke-9. Selain menemukan korban terakhir, tim SAR juga menemukan sejumlah barang penting dari dalam pesawat. Mengingat terjalnya medan, tim SAR mengevakuasi jasad para korban lewat jalur udara untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Pada pukul 9.016 alhamdulillah korban ditemukan. Paket 10. Ya, 10 sudah ditemukan. paket 10 sudah ditemukan. Dan saat ini sementara proses evakuasi. Terima kasih. Pak, ini potensi yang bekerja sama ada apa saja sih, Pak? Ya, potensi yang bekerja sama TNI Polri, dari Basarnas, dan untuk semua unsur pemerintah, untuk desa dan semuanya bekerjasama, Damkar, PT-PT, PT Tonasa, Pale dan semuanya, dan teman-teman vertikal, FPTI cukup banyak. Kalau saya sebutkan satu-satu, yang penting biasanya kita selalu mengatakan bahwa tim SAR gabungan. Sebelumnya tim SAR menemukan satu jenazah korban yang diduga merupakan pramugari. Jenazah ditemukan tersangkut di semak-semak di samping air terjun di Gunung Bulu Seraung. Evakuasi satu jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Seraung, Kabupaten Pangkep berlangsung dramatis. Bahu-membahu tim SAR gabungan harus menggotong jenazah korban lewat medan terjal. Evakuasi dilakukan menggunakan metode vertical rescue dengan sistem tali dan juga katrol. Korban perempuan ditemukan tersangkut di semak-semak di samping air terjun pada kedalaman sekitar 600 meter dari puncak gunung. Sebelumnya tim SAR telah menemukan jenazah pramugari lain teridentifikasi atas nama Lolita Florencia Wibisono dan telah dibawa ke pihak keluarga. Selain itu tim SAR juga menemukan satu jenazah di bawah bagian ekor pesawat. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar Jumat dini hari untuk proses identifikasi. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio menyebut jenazah ini merupakan korban keempat yang berhasil dievakuasi. Korban ditemukan di dalam jurang sedalam sekitar 200 meter. Pemirsa, setelah berhasil dievakuasi black box pesawat ATR 42500 yang jatuh di lereng Gunung Bulu Seraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan akhirnya resmi diserahkan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Penyerahan dilakukan setelah hari ke-6 operasi pencarian dan juga pertolongan. Setelah berhasil dievakuasi dari lereng Gunung Bulu Seraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, black box pesawat ATR 42500 resmi diserahkan oleh Basarnas kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Black box pesawat terdiri dari dua perangkat utama, yakni Cockpit Voice Recorder atau CVR yang merekam seluruh suara di dalam kokpit termasuk komunikasi antar awak pesawat dengan petugas pengatur lalu lintas udara atau ATC. Perangkat kedua adalah Flight Data Recorder atau FDR yang menyimpan data teknis penerbangan dengan puluhan parameter, diantaranya ketinggian, kecepatan, arah terbang, serta kondisi teknis pesawat selama penerbangan. Benar bahwa yang di hadapan kita ini adalah black box. Dengan penemuan black box ini, mudah-mudahan dari teman-teman yang dipimpin oleh Kepala KNKT bisa bekerja lebih cepat untuk melakukan assessment
evaluasi terhadap kejadian kecelakaan. Setelah serah terima seluruh proses penyelidikan dan investigasi kecelakaan pesawat ATR 42500 sepenuhnya menjadi kewenangan KNKT. Jadi black box ini ada dua jenis, satu cockpit voice recorder berisi rekaman suara, yaitu ada di dalamnya ada 4 channel. Channel pertama adalah komunikasi antara pesawat dengan menara pengawas atau ATC. Channel kedua adalah komunikasi antara pilot. Channel ketiga adalah komunikasi dari kokpit ke cabin. Channel keempat adalah voice suara yang ada di dalam kokpit itu akan terdengar. Dan Usai serah terima black box akan dibawa ke Jakarta, Kepala KNKT menyebut proses analisis data memerlukan waktu sekitar 5 hingga 10 hari. Hal ini dilakukan untuk memastikan keakuratan data dan kesimpulan hasil investigasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Ainus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. KPK mengungkap temuan uang yang diduga merupakan hasil pemerasan oleh Bupati Pati Sudewo. Uang tersebut disimpan dalam karung. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 2,6 miliar rupiah terkait kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati yang menjadikan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka. Video ini menunjukkan 2 perempuan menyerahkan 3 buah karung berwarna hijau, kuning, dan putih yang berisi uang ke mobil tim KPK. Dalam mobil tersebut duduk salah satu tersangka, Sumarjiono Kades Arumanis, selaku pengepul uang dalam kasus ini. Tim KPK menanyakan kepada Sumarjiono lokasi yang telah disepakati dengan pihak yang akan memberikan uang. Sumarjiono yang telah ditangkap menyampaikan informasi lokasi, lalu bersama dengan tim KPK, Sumarjiono menerima uang dari 2 orang tersebut. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu memastikan barang-barang tersebut adalah bagian dari alat bukti dalam perkara yang menjerat Sudewo. Jadi uang ini kan dikumpulin dari beberapa orang gitu, dimasukin karung. Mungkin tadi kan ada karung warna hijau itu, masukin karung, dibawa gitu karungnya gitu. Kayak bawa apa ya? Beras gitu, Pak, ular ya. Bawa karungnya gitu. Itu ada videonya. Mas Jubir yang punya, nanti minta Mas Jubir. Jadi bawa karung gitu. Ini Pak dari si Anu gitu, berapa gitu. Gitu. Karena mungkin mau dibawa gini kan ini susah gitu ya. Itu kan uangnya mungkin di sana itu uangnya itu kan tadi kelihatan ada yang 50 ribuan gitu kan, ada yang berapa gitu, pecahan begitu. Itu tadi kelihatan rapi itu karena di depan rekan-rekan saya sudah di packing ulang gitu ini. Ya sebetulnya kalau mau di aslinya itu ya dari karung itu, dibawa karung gitu. Dan udah tidak ada udang iketannya, ada yang pakai karet, ada yang ini gitu, seperti itu. Gitu. Jadi mungkin itu untuk alat untuk membawa saja gitu, membawa uang itu seperti itu, jadi dikarungin. Sebelumnya KPK menyita uang 2,6 miliar rupiah terkait kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Uang 2,6 miliar rupiah yang disita KPK bersumber dari para tersangka, yaitu Bupati Pati Sudewo bersama 3 orang lainnya, yaitu Kades Karangrowo Abdul Suyono, Kades Arumanis Sumarjiono, dan Kades Sukorukun Karjan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Mirsa, sebelumnya Sudewo terjerat OTT KPK di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Ia ditangkap diduga karena terlibat praktek jual beli jabatan perangkat desa. Bupati kontroversial Pati, Sudewo, ditangkap KPK di Kudus, Jawa Tengah. Sosok yang sebelumnya hendak dimakzulkan oleh warganya itu diduga terciduk KPK terkait praktek jual beli jabatan. Sudewo tiba di Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa pagi melalui Bandara Soekarno-Hatta.
Di hadapan awak media, Sudewo berjanji tak akan bohong dan akan mengatakan apa adanya kepada penyidik KPK. Pak Bupati, sehat Pak. Menyampaikan apa adanya aja nanti. Gimana? Tidak boleh berbohong dengan KPK. Ya, menyampaikan keterangan apa adanya saja nanti. Tidak boleh berbohong dengan KPK. Tidak boleh berbohong, Pak ya? Tidak boleh. Pak, adanya dugaan itu benar nggak? Oh ya, nanti aja nanti. Biar KPK bekerja dulu. Mungkin ada pesan Pak buat masyarakat Pati. Masyarakat Pati tenang. Harus fokus menangani banjir. Setibanya di gedung KPK, Sudewo tak banyak bicara. Ia langsung digelandang masuk ke ruang pemeriksaan dengan pengawalan ketat. Bersama Sudewo, ada 15 orang lainnya yang juga diamankan oleh KPK. Selain perkara jual beli jabatan perangkat desa, Sudewo juga dijerat dengan kasus korupsi proyek kereta api. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah pribadi Wali Kota Madiun Maidi, tersangka kasus korupsi gratifikasi fee, proyek, dan CSR Rabu malam. Dari penggeledahan KPK menyita sejumlah barang yang disimpan di dalam koper. Selama hampir 5 jam, 8 orang tim penyidik KPK Rabu malam menggeledah rumah Maidi, Wali Kota Madiun di Jalan Merpati. Dari dalam rumah pribadi Maidi, penyidik KPK membawa sebuah koper dan beberapa dokumen. Penggeledahan dilakukan diduga untuk mencari sejumlah bukti tambahan terkait kasus korupsi, gratifikasi dana CSR, dan fee proyek pembangunan. Wali Kota Madiun, Maidi, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR serta gratifikasi di lingkungan Pemkot Madiun. Selain Maidi, KPK juga menahan tersangka lain, yaitu Kadis PUPR, Torik Mega, dan pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Maidi, Rohim Ruhdianto. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 tersangka klaster pertama kasus ijazah Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan perdana. Kuasa hukum para tersangka pun menyindir Egy Sujana dan Damai Lubis yang kini sudah bebas dari status tersangka karena mengajukan restoratif justice. Tiga tersangka klaster 1 kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo diperiksa Polda Metro Jaya hari ini. Mereka adalah Rustam Effendi, Kurniatri Royani, dan Rizal Fadilah. Kuasa hukum Ahmad Hosinuddin menilai pemeriksaan klaster pertama penyidik tak gunakan KUHP dan KUHAP baru. Ia pun melontarkan sindiran kepada Egy Sujana dan Damai Harilubis yang menempuh jalan damai dengan kubu Jokowi. Saya tegaskan demikian. Pertama, bahwa hari ini pemanggilan terhadap klien kami tidak lepas dari pertemuan Saudara Joko Widodo dengan Saudara Egy Sujana dan Damai Harilubis. Saat itu, Saudara Egy Sujana meminta kepada Joko Widodo untuk perintahkan Kapolri, perintahkan Kapolda, perintahkan Direktur Tindak Pidana Umum Polda untuk mencabut cekal dan meng-SP3, menghentikan kasus dari Egy Sujana. Dan itu benar-benar dijalankan. Hosinuddin juga menambahkan restoratif justice yang ditempuh Egy Sujana dan Damai Harilubis bukan berarti menyatakan ijazah Jokowi asli, namun justru upaya memecah belah kesepahaman para tersangka. Kini usai status tersangka Egy Sujana dan Damai Lubis dicabut, tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi menyisakan 3 orang di klaster 1 dan 3 orang lainnya masuk dalam klaster 2, Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Yudi Richard, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, merasa ada pelanggaran HAM dalam kasusnya. Roy Suryo CS mendatangi Komnas HAM. Terungkap bahwa gelar perkara yang digelar oleh Polda Metro Jaya tidak dihadiri oleh Komnas HAM. Tersangka kasus fitnah ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa mendatangi Komnas HAM.
Tiga serangkai ini datang untuk mengadukan adanya dugaan pelanggaran HAM dalam penetapan mereka sebagai tersangka. Mereka menilai prosedur penetapan tersangka dan pelimpahan berkas mereka ke kejaksaan melanggar HAM dan cacat prosedur. Fakta baru terungkap dari audiensi dengan Komnas HAM, yaitu dalam 2 gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya tidak dihadiri oleh Komnas HAM, sementara Polda Metro Jaya mengatakan Komnas HAM hadir. Komnas HAM memastikan dari 2 gelar perkara yang diselenggarakan, baik di Mabes Polri maupun di Polda Metro Jaya, semuanya mencatut nama Komnas HAM. Sekali lagi saya ulangi, semuanya mencatut nama Komnas HAM. Komnas HAM tidak menyatakan atau tidak hadir, bahkan tidak setuju dengan keputusan itu. Jadi tidak ada persetujuan Komnas HAM, tapi selalu dikatakan kami sudah persetujuan Komnas HAM. Jadi sekali lagi, tadi langsung dari Bu Anies, langsung dari Pak Prabianto, Ketua dan Wakil Ketua, bahwa semua hasil kepolisian itu di luar tanggung jawab Komnas HAM. Jadi di sini kita ini segera menyampaikan kepada masyarakat, dibantu oleh media, bahwa apa yang disampaikan oleh Komnas HAM itu tolong diperhatikan baik-baik. Roy Suryo CS juga melaporkan dugaan pelanggaran HAM akibat mereka tidak diberi kesempatan untuk menghadirkan ahli dan saksi meringankan sebelum berkas mereka dilimpahkan ke kejaksaan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Roy Suryo CS berencana menggugat penghentian proses hukum atau SP3 terhadap Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis. Pihaknya menilai ada cacat prosedur. Sabar ya. Kalau perlu. Tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo berencana untuk menggugat penghentian proses hukum atau SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Saya merasa Roy menyebut ada cacat prosedur dalam pemberlakuan restoratif justice hingga penerbitan SP3. Baca pertimbangannya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Itu adalah laporan dari Jokowi, laporan dari Lidjumanan, laporan dari Ade Kurniawan, laporan dari Kamis Samuel Sweken, penetapan tersangka, SPDP, L-nya tiba-tiba loncat SP3. Ini nggak bisa, harusnya ada RJ-nya kapan? Surat permohonan RJ-nya kapan? Tiba-tiba ini meloncat begitu saja. Jadi ini sebenarnya cacat. Nah, ada keinginan, ini lagi dibicarakan, apakah kita mempertanyakan SP3 itu? Tapi ya, apapun itu yang akan dilakukan, saya terutama atau kami ikut dengan keputusan tim hukum. Jadi kalau tim hukum mau gugat SP3 silakan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo. SP3 itu diterbitkan untuk tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis usai mengajukan permohonan restoratif justice. Kabid Humas Polda Metro Jaya menganggap penerbitan SP3 terhadap Egy dan Damai Lubis adalah bentuk akomodasi pada permohonan restoratif justice yang diajukan Egy dan Damai Hari Lubis. Tim liputan iNews melaporkan.